Shalom, salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Andreas Rustin, dalam Renungan Harian Katolik. Saya mengajak Anda untuk memulai renungan ini dengan sebuah cerita kecil. Ada seorang anak kecil yang naik sepeda dan hanya berputar-putar di sekitar kompleksnya. Dia tidak berpikir sama sekali untuk keluar dari kompleks dan bahkan menyeberang jalan. Dan satpam yang mengawasi anak ini melihat anak ini sepertinya sedang balap-balapan, tapi kenapa dia tidak keluar dari lingkaran tersebut? Dan si satpam ini bertanya, security bertanya, kenapa kamu tidak menyeberang jalan saja? Kata si anak, karena mama saya melarang saya untuk menyeberang ke jalan keluar dari kompleks ini. Saudaraku yang terkasih, ikatan batin kita dengan orang yang kita kasihi akan membuat kita tahu mana batas yang bisa kita lewati, mana yang tidak. Kita tahu bagaimana kita mengontrol diri kita. Saya kira sama juga dengan Anda yang memiliki pasangan, Anda juga tahu batasan-batasan mana di mana Anda dapat mengontrol diri, supaya Anda tidak melukai, tidak menyakiti hati pasangan Anda, bahkan supaya Anda dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Demikian juga Anda sebagai orang tua juga tentu tahu mana batasan-batasan ketika Anda juga memberikan sanksi kepada anak Anda kalau dia salah, dan juga bagaimana Anda mendidik, membesarkan dengan pendampingan yang penuh cinta kasih tanpa memanjakan secara berlebihan. Bukankah itu sikap hati kita sebagai orang tua yang selalu memberikan apa yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi itu semua terjadi di dalam kedekatan relasi batin antara anak dan orang tua. Demikian juga anak-anak tentu belajar untuk menghormati orang tuanya, juga dalam batasan-batasan bahkan ketika mereka tidak sepaham, tidak sependapat dengan orang tuanya. Setidak-tidaknya mereka tidak perlu melukai, menyakiti hati orang tua dengan sikap, dengan tutur kata, dengan tindakan mereka. Kesatuan kasih justru membantu kita untuk bertumbuh bersama. Kita belajar bertumbuh dalam kebaikan. Kita belajar bertumbuh untuk saling mengoreksi satu sama lain, untuk belajar berkembang dalam bahkan kegagalan-kegagalan kita, di mana kita mau untuk dibentuk, kita mau untuk dibantu berkembang lebih baik lagi. Dan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih Bapa. Yesus mengundang kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya untuk bersatu dengan Dia. Dan kalau kita bersatu dengan Kristus, kita tahu kita punya pedoman yang jelas dalam hidup ini. Kita tahu bagaimana kita melangkah dalam hidup ini. Kita tahu bagaimana kita bersikap sebagai murid-muridnya. Kita tahu bagaimana saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain. Itulah gunanya mengapa kita perlu bersatu dengan Dia. Dan bersatu dengan Dia itu tentu ada dalam hidup rohani kita sendiri, di mana kita bertumbuh dalam hidup doa yang baik, merenungkan sabda Tuhan. Dan semakin kita dekat dengan Dia, semakin besar juga dampaknya untuk membentuk cara hidup dan perilaku kita sebagai anak-anaknya. Maka mari kita mohon berkat-Nya supaya kita semakin bersatu dengan Dia dalam kehidupan kita, dalam tiap langkah kita. Dan Tuhan bersamamu, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.